Oke, em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 14 ini kita akan membahas RAK dan RAL. Kemudian kita akan membahas juga statistika non-parametrik. Rancangan lingkungan adalah rancangan yang mengatur bagaimana setiap perlakuan ditempatkan atau dibagikan ke unit-unit percobaan. Di dalam rancangan lingkungan itu terbagi menjadi rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, rancangan buju serta latin, dan rancangan lattice. Tapi di video ini kita akan membahas dua ini aja. Untuk rancangan acak lengkap atau RAL adalah rancangan yang paling sederhana, tapi dengan syarat kondisi lingkungannya itu bersifat homogen atau sama. Artinya, seluruh unit percobaan berada pada kondisi yang hampir sama sehingga tidak ada faktor luar yang memberikan pengaruh signifikan terhadap respon yang diamati selain pelakuan yang sedang diuji. Kapan RAL ini digunakan gitu? Yang pertama itu ketika unit percobaannya itu sangat homogen, seperti pada percobaan laboratorium atau rumah kaca. Yang kedua, saat tidak ada informasi tentang variasi lingkungan sehingga rancangan sederhana itu lebih aman digunakan. Ini maksudnya itu kalau ada seorang peneliti, nah dia ini mau meneliti suatu lingkungan. Nah lingkungan itu dia nggak tahu bagaimana keadaannya atau bagaimana kondisinya, dia tidak tahu. Makanya yang paling tepat untuk rancangan percobaan yang digunakan itu adalah dia pakai rancangan acak lengkap gitu. Dan ketika jumlah perlakuan sedikit sehingga derajat bebas galak tidak terlalu rendah. Keuntungan dari RAL yang pertama itu dia lebih fleksibel dan mudah digunakan dibanding rancangan lain. Kedua, analisis datanya lebih sederhana sehingga dalam proses perhitungan dan interpretasinya itu lebih cepat. Ketiga itu penanganan data hilang lebih mudah karena struktur rancangannya itu tidak bergantung pada kelompok. Dan yang keempat itu derajat bebas galaknya lebih besar. Kerugiannya apa? Yang pertama dia kurang efisien jika kondisinya tidak homogen. Kemudian presisi menurun ketika kondisi lingkungan tidak seragam. Kemudian tidak cocok jika jumlah perlakuannya banyak. Keempat, pengulangan perlakuan bisa menghasilkan hasil yang lemah. Dan yang terakhir itu secara keseluruhan bisa menjadi kurang efisien dibanding rancangan berbasis blok. Di dalam rancangan percobaan itu dibagi menjadi dua model. Yang pertama model acak dan model tetap. Model acak ini digunakan ketika jumlah populasinya itu banyak, seperti 100 varietas padi. Sehingga kita mengambil sampel dari sebagian aja, seperti di sini kita ambil sampelnya 10 varietas. Kalau model tetap itu untuk dalam rancangan percobaannya populasi pasti sama dengan sampel karena jumlah populasi itu sedikit. Ini tergantung dalam proses penelitiannya ya. Model acak itu diambil secara acak tadi dari populasi perlakuan yang lebih luas. Karena itu kesimpulan diperoleh dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Sedangkan model tetap itu ditetapkan oleh peneliti, artinya kesimpulan hanya diperoleh dan berlaku untuk perlakuan yang diteliti saja. Di sini ada model linearnya, bisa dipahami saja. Untuk asumsinya itu model tetap ya. Nilai T1 dianggap konstanta, bukan acak, sehingga setiap kelompok punya efek tetap, tidak berubah-ubah. Kalau model acak itu rata-rata pengaruh kelompok sama dengan 0. Pengaruh kelompok bukan konstanta tapi variabel acak. H0 untuk model tetap itu semua kelompok punya rata-rata yang sama, sedangkan untuk model acak itu tidak ada variasi sebenarnya antar kelompok. Semua perbedaan diakibatkan oleh gangguan atau noise. H1 dari model tetap itu artinya ada minimal satu kelompok berbeda dari yang lain. Untuk model acak itu ada variasi nyata antar kelompok di populasi. Nah, untuk RAL itu sebenarnya berkaitan dengan ANOVA karena kita menentukan nilai-nilai prediksinya ya. Di sini ada galet bakunya yang digunakan untuk membandingkan nilai tengah perlakuan perlu ditentukan lebih
terlebih dahulu galat baku dari RAL. Galat baku untuk mengukur seberapa tidak stabil perbedaan antar dua rata-rata perlakuan. Oke, kita lanjut. Rancangan acak kelompok atau RAK adalah metode percobaan di mana satuan percobaan dibagi dulu ke dalam beberapa kelompok yang sifatnya mirip atau homogen. Nah, maksudnya itu di tiap satu kelompok itu harus sifatnya homogen, sifatnya harus mirip gitu setiap satu kelompok. Setelah itu, perlakuan diberikan secara acak di dalam tiap kelompok tersebut. Di dalam RAK, ini terdapat namanya rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL. Semua perlakuan dicobakan pada setiap kelompok. Tujuannya itu supaya variasi di dalam kelompok jadi lebih kecil, sedangkan perbedaan antar kelompok justru lebih jelas. Semakin banyak satuan percobaan dalam satu kelompok, biasanya ketelitiannya malah menurun. Jadi usahakan ukuran kelompok tetap kecil atau pengelompokannya harus tepat. Hasil percobaan bisa lebih akurat dibandingkan dengan rancangan acak lengkap yang jumlah satuannya percobaannya sama. Keuntungan dari RHK ini, yang pertama itu dia lebih efisien dan akurat. Kedua, itu pengelompokan yang tepat bisa menurunkan jumlah kuadrat galat, sehingga ketelitian meningkat atau jumlah ulangan bisa dikurangi. Ketiga, itu dia lebih fleksibel. Keempat, jumlah satuan percobaan dalam tiap kelompok tidak harus sama, sehingga penyusunan percobaannya lebih mudah diatur. Dan yang kelima itu kesimpulan yang diambil lebih luas. Karena kita tidak hanya melihat pengaruh perlakuan, tetapi kita juga bisa melihat perbedaan antar kelompok. Contohnya itu selain tahu pupuk yang mana yang paling bagus, kita juga bisa melihat apakah lokasi blok tertentu, misalnya blok yang dekat dengan irigasi, punya hasil panen yang lebih tinggi dari blok yang lain. Kerugiannya itu membutuhkan asumsi tambahan dalam beberapa uji hipotesis. Kedua, interaksi antar kelompoknya dan perlakuannya sulit dianalisis. Ketiga, ketelitiannya bisa menurun kalau kelompoknya terlalu besar. Keempat, derajat bebas galat berkurang, sehingga sebagian sudah dipakai untuk kelompok. Akibatnya, uji statistik bisa menjadi kurang sensitif, terutama kalau jumlah perlakuannya sedikit atau datanya terlalu mirip. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, kelima itu butuh pemahaman lebih tentang variasi satuan percobaan. Dan yang keenam, kalau datanya hilang, perhitungannya lebih rumit karena tidak sesederhana seperti RAL atau RAL ya. Keberhasilan pengelompokan dalam RAK sangat bergantung pada seberapa paham kita terhadap perbedaan yang ada pada satuan percobaan. Kita perlu tahu dari mana datangnya variasi itu supaya faktor-faktor lain di luar perlakuan bisa mempengaruhi hasil bisa dikurangi. Faktor semacam itu disebut nuisance factor, yaitu segala hal selain perlakuan yang bisa ikut mempengaruhi respon percobaan. Di sini ada tentang tabel mengenai faktor-faktor yang bisa dipakai sebagai dasar pembuatan kelompok dalam RAK. Variabel pengganggu, misalnya kita ambil tentang unit percobaannya itu orang, jadi variabel pengganggunya itu ada jenis kelamin, usia, IQ, pendapatan, pendidikan, dan sikap. Kemudian ini cara pengacakan dan dana percobaan RAKL. Di sini ada denanya ya, tentang arah penurunan kesuburan tanah, di mana kelompok 1, 2, sampai kelompok N itu di dalam kelompok di tiap satu kelompok itu kesuburan tanahnya dalam kelompok yang sama atau sifatnya homogen. Untuk membandingkan kelompok 1 dan kelompok 2 itu kesuburan tanahnya antar kelompok harus heterogen. Ini model linear RAKL, bisa dipahami ya untuk ininya.
Dan di sini juga ada asumsi di mana untuk pengaruh perlakuan tetapnya itu rata-rata pengaruh perlakuan sama dengan nilai pengaruh sendiri. Total seluruh pengaruh perlakuan harus 0 supaya modelnya seimbang. Kalau untuk yang perlakuan acaknya itu berasal dari distribusi normal. Pengaruh kelompok juga berasal dari distribusi yang normal ya, errornya tetap acak dan menyebar normal. Sebenarnya untuk RAK dan RAL itu berkaitan sama regresi yang pernah kita pelajarin sebelumnya karena berbicara tentang nilai-nilai prediksi. Di sini ada hipotesisnya kalau H0 di perlakuan tetap itu semua TI sama dengan 0. Kalau yang perlakuan acak itu tidak ada keragaman dalam populasi perlakuan. H1-nya itu pengaruh perlakuan tetapnya itu tidak semua TI sama dengan 0. Untuk pengaruh perlakuan acaknya itu ada keragaman dalam populasi perlakuan. Ini ada tentang analisis ragamnya yang tadi saya udah bilang ya, kalau RAK, RAL itu pasti berkaitan dengan regresi. Di sini bisa dipahami tentang representasi data dari model linear, kemudian ada keragamannya, ada persamaannya juga. Dan pastinya berkaitan dengan galat baku ya, untuk perbedaan di antara rata-rata perlakuan dihitung dengan formula berikut ini. S ini sebagai standar errornya, KTG itu kuadrat tengah galat atau mean square error. Nah, ini dapat diambil ketika kita menguji ANOVA. R ini jumlah kelompoknya gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ini ada absen. Di SS dulu aja, nggak apa-apa. Kita langsung ke statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik merupakan cabang ilmu statistik yang mempelajari prosedur-prosedur dalam statistik inferensial, di mana tidak bergantung kepada asumsi-asumsi yang khusus. Asumsi-asumsi yang khusus ini kan disebut juga dengan asumsi-asumsi klasik yang pernah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Karena dia tidak bergantung pada asumsi-asumsi tersebut, maka statistik non-parametrik itu disebut dengan statistik bebas distribusi atau uji bebas asumsi. Tuh. Pertemuan sebelumnya itu kita sebenarnya mempelajari tentang statistik parametrik yang berkaitan dengan datanya berdistribusi normal. Nah, untuk statistik non-parametrik itu berkaitan dengan datanya tidak berdistribusi normal. Jadi perlu dicatat itu. Kemudian uji ini paling tepat diterapkan terhadap data berskala nominal dan ordinal karena biasanya dalam bentuk datanya itu tidak berdistribusi normal, atau terhadap data yang berskala interval dan rasio dengan ukuran sampelnya itu N kurang dari 30. Di statistik non-parametrik itu kita mencari apakah ada perbedaan median, ya. Perlu dicatat mencari apakah ada perbedaan median dari datanya. Gitu. Untuk jenis-jenis pengujiannya itu dibagi menjadi 3 tergantung kondisi. Yang pertama itu ada uji Mann-Whitney atau sampel bebas. Kemudian ada uji Wilcoxon, sampel berpasangan, dan uji Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis ya. Di uji Mann-Whitney itu dikenal sebagai uji U. Merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan karakteristik antar dua sampel yang saling bebas atau independen. Jadi uji Mann-Whitney itu digunakan ketika datanya itu terdapat 2 variabel bebas atau faktornya gitu. Nah, di sini ada rumus. Rumus ini digunakan ketika kita membaca U value di datanya gitu. Tapi di sini kita fokusnya untuk mengambil keputusannya menggunakan p-value saja. Untuk hipotesisnya, H0 itu menyatakan tidak terdapat perbedaan median antar dua kelompok sehingga kedua kelompok itu berasal dari populasi yang sama.
H-nya itu menyatakan bahwa terdapat perbedaan median antar kedua kelompok sehingga kedua kelompok berasal dari populasi yang berbeda. Kriteria pengambilan keputusannya, jika dia lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kedua kelompok. Tetapi kalau dia kurang dari sama dengan 0,05, itu terdapat perbedaan yang signifikan antar kedua kelompok. Gitu. Yang kedua, uji Wilcoxon atau sampel berpasangan. Uji ini identik dengan data yang kita uji seperti data sebelum dan data sesudah. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak nilai pretest dan nilai post-test gitu. Uji Wilcoxon itu digunakan untuk menguji perbedaan karakteristik dari dua sampel yang berpasangan atau berhubungan ketika sudah pasti datanya itu tidak berdistribusi normal. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar dua kondisi yang berpasangan dengan membandingkan median dua sampel berpasangan yang berasal dari populasi dengan distribusi yang tidak diketahui. Hipotesisnya, H0 itu menyatakan tidak terdapat perbedaan median antar dua kondisi yang berpasangan, sehingga perubahan sebelum sesudah itu tidak signifikan. Sedangkan HA-nya itu menyatakan bahwa terdapat perbedaan median antar dua kondisi yang berpasangan, sehingga perubahan sebelum sesudah itu yang signifikan. Oke. Untuk kriteria pengambilan keputusannya itu jika dia lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar dua kondisi yang berpasangan. Kalau kurang dari sama dengan 0,05, berarti terdapat perbedaan yang signifikan antar dua kondisi yang berpasangan. Uji Kruskal-Wallis itu disebut juga dengan uji H, atau kita bisa menggunakan dengan H-value ya, merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan karakteristik pada 3 atau lebih kelompok sampel yang saling bebas atau independen. Jadi, uji Kruskal-Wallis itu digunakan ketika datanya terdapat 3 atau lebih variabel bebas atau faktor gitu ya. Uji Kruskal-Wallis itu adalah pengembangan atau perluasan dari uji Mann-Whitney. Karena Mann-Whitney itu hanya digunakan untuk dua kelompok atau dua variabel bebas, sedangkan Kruskal-Wallis itu digunakan untuk 3 atau lebih kelompok atau 3 atau lebih variabel bebas. Hipotesisnya, H0 itu menyatakan tidak terdapat perbedaan median antar 3 atau lebih kelompok, sehingga semua kelompok berasal dari populasi yang sama. H-nya itu menyatakan terdapat perbedaan median antara 3 atau lebih kelompok, sehingga semua kelompok berasal dari populasi yang berbeda. Untuk kriteria pengambilan keputusannya lebih dari 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kalau dia kurang dari 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok dan minimal ada satu kelompok yang berbeda dari kelompok lain. Gitu. Di sini ada uji praktikumnya, cuma kita tidak menggunakan link ini, tapi kita ada link baru ya. Jadi untuk cara-caranya itu sebenarnya sama aja, tapi untuk interpretasinya itu berbeda dengan modul. Tapi aku mau pakai data yang baru, jadi aku cari dulu ya datanya ya, bentar. Nah, ini ada data baru ya, ada yang Mann-Whitney, Wilcoxon, dan Kruskal-Wallis. Yang pertama, Mann-Whitney itu kita menguji dua variabel ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ini kita copy aja. Bentar. Kita copy. Kemudian kita taruh di C1.
Mungkin di sini ada yang bertanya, Kak, bagaimana kita bisa tahu dia itu datanya normal atau tidak? Ya kan, sedangkan uji normalitas residual itu berkaitan dengan asumsi klasik. Jadi untuk masalah seperti itu, solusinya itu adalah kita langsung uji aja dari data mentahnya. Nah, jadi kita klik start, kemudian basic statistik, normality test, kelompok 1, karena ini datanya, bentar saya baca dulu datanya ada berapa. Datanya ada 30 ya, itu kita bisa menggunakan Anderson-Darling juga kita bisa. Oke, untuk data di kelompok 1 itu p-value-nya 0,04. Berarti datanya tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk kelompok 2 sama aja. Oke. Yang kelompok 2 itu kurang dari 0,005 dan ini sudah pasti datanya tidak berdistribusi normal. Langkah selanjutnya itu kita klik start, kemudian pilih non-parametric, kita pilih month week name. First sampelnya kelompok 1, second sampelnya kelompok 2. Lalu oke. Di sini kita bisa lihat bahwa di tesnya p-value-nya itu di adjust for this-nya 0,036. Artinya datanya itu ada perbedaan yang signifikan antar kedua kelompok ini gitu. Sebenarnya kita juga bisa lihat di mediannya nih. Kelompok 1 mediannya 0,33, kelompok 2 mediannya 0,15. Ini kan berarti ada perbedaan dari mediannya ya. Kita lanjut lagi ke new, kita project ini bisa di save, tapi saya sih enggak. Oke, kita copy. Nah, yang tadi itu yang Wilcoxon itu berkaitan dengan data before dan after. Kita copy aja. Kita copy. Datanya ini ada 100 ya. Kemudian kita paste di sini. Kita uji langsung dari data mentahnya. Tidak pakai residual. Before ini aku pengen coba pakai Kolmogorov juga boleh. Nah, datanya dia kurang dari 0,01, berarti dia kurang dari 0,05 ya. Nah, untuk data before itu datanya tidak berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut lagi ke normality test, after, pakai Kolmogorov juga. Datanya juga sama, untuk after itu tidak berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut lagi ke kalkulator ya. Kemudian pilih data Wilcoxon. Before dikurang bentar. Salah ini. Oke, yang ini before dikurang after. Lalu oke. Jadi untuk Wilcoxon itu kita menggunakan hasil dari pengurangan before dan after ini. Lalu kita klik start, non-parametric, kita pilih 1 dikurang sampel Wilcoxon ini. Pilih yang data Wilcoxon, kemudian klik yang tes median, lalu oke. Nah, p-value di sini itu 0,000. Atau dalam pengambilan keputusan ya berarti dia kurang dari sama dengan 0,05 ya. Berarti datanya terdapat perbedaan yang signifikan antar dua kondisi ini, baik before dan after gitu. Kemudian kita lanjut ke Kruskal-Wallis, ini aku nggak set aja. Nah, di Kruskal-Wallis itu kan terdapat 3 variabel bebasnya lah ya. Ada misalkan ini kota A, kota B, kota C. Ini kita copy, ini berkaitan dengan penjualan. Pengaruh penjualan terhadap kota A, B, dan C gitu ya.
Kemudian kita, seperti biasa, kita uji normality testnya. Yang A, datanya ini kita pakai Rian. Oke, dia kurang dari 0,05 nih p-value-nya, berarti data yang A itu tidak berdistribusi normal. Kemudian klik statistik, normality test, yang B juga pakai Rian, sama p-value-nya kurang dari 0,05, berarti yang B itu datanya tidak berdistribusi normal. Kemudian normality test yang C sekarang, lalu oke, sama juga p-value-nya 0,05 yang kurang dari 0,05, maka datanya tidak berdistribusi normal. Di sini kita lanjut aja ke start, kemudian non parametrik, pilih Kruskal-Wallis. Seharusnya ini kita kelompokkan dulu ya. Jadi kita kelompokkan menjadi seperti ini nih. Ada kota, jadi kota A ini sebagai kota 1, kota B sebagai kota 2, kota C sebagai kota 3. Ini kita copy, kita kelompokkan dulu ya. Terus kita taruh di C5. Oke, kita pilih start, kemudian non parametrik, pilih Kruskal-Wallis. Responnya kota. Kemudian faktornya penjualan. Berarti ini judulnya pengaruh penjualan terhadap kota ya, atau pengaruh kota terhadap penjualan. Jadi kalian bisa cek aja lah yang benar yang mana. Terus langsung klik OK. Di sini ada mediannya juga nih. Ya, bisa baca di deskripsi statistiknya ya. Oke, nah kita perhatikan yang p-value saja. Just Fortis-nya itu 0,633. Berarti dia lebih dari 0,05. Maka data yang Kruskal-Wallis itu tidak terdapat perbedaan signifikan antar tiga kelompok ini, baik kota 1 atau A, kota 2, kota B, kota 3, kota C, seperti itu. Demikianlah penjelasan dari pertemuan ini. Kalau misalkan ada yang masih bingung, perlu bisa ditanyakan ke Asdos ya. Saya dan Kak Indri akhiri. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.